Selamat datang di halaman terakhir. Malam ini kita akan mendengar sebuah kisah tentang seorang ayah dan seorang anak yang hidup dalam rumah yang sama namun terpisah oleh kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Di sebuah kota kecil hidup seorang pria bernama Damar. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara, dan selalu terlihat lelah. Di rumahnya tinggal seorang anak laki-laki bernama Raka. Mereka tinggal bersama, namun jarang berbicara. Setiap pagi, Damar pergi bekerja tanpa banyak kata, dan setiap malam ia pulang, duduk diam. Raka hanya memperhatikannya dari jauh. Ayah, selalu seperti itu. Ia berbisik pelan. Suatu hari, Raka mendapatkan tugas dari sekolah. Ceritakan tentang keluargamu. Ia terdiam lama karena ia tidak tahu apa yang harus ia tulis. Malam itu, Raka duduk di kamarnya dengan selembar kertas kosong. Lalu, ia mulai menulis. Ayah, aku tidak tahu kenapa kita seperti orang asing. Aku ingin bicara, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin ayah melihatku sekali saja. Tangannya gemetar, namun ia tetap menulis. Aku tidak butuh banyak hal. Aku hanya ingin punya ayah yang benar-benar ada. Air matanya jatuh, membasahi kertas itu. Lalu ia melipatnya dan meletakkannya di meja. Ia tidak berniat memberikannya, hanya ingin mengeluarkan isi hatinya. Malam semakin larut, Damar pulang. Seperti biasa, langkahnya pelan, matanya kosong. Saat melewati kamar Raka, ia melihat kertas itu. Ia berhenti menatapnya lama. Tangannya sedikit terangkat, namun ia tidak mengambilnya. Ia hanya berjalan pergi. Malam itu, ia duduk lebih lama dari biasanya. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah amplop tua yang sudah lama tidak pernah ia buka. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya sebuah surat tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Damar, tangannya mulai gemetar. Itu adalah surat dari istrinya yang telah lama pergi. Jika suatu hari aku tidak ada, tolong jangan biarkan Raka tumbuh tanpa mengenalmu. Dia mungkin tidak akan mengerti kenapa kamu diam, tapi dia akan selalu menunggu. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, Damar menangis. Selama ini, ia pikir diam adalah cara bertahan. Namun ia tidak pernah sadar bahwa diamnya justru menjauhkan satu satania yang ia miliki. Ia menutup surat itu dan perlahan berdiri menuju kamar Raka. Tangannya terangkat, ingin mengetuk pintu, namun berhenti. Ia terdiam lama, seolah ia takut tidak tahu harus berkata apa. Dan akhirnya ia menurunkan tangannya, lalu berbalik. Pagi datang seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Saat Raka bangun, ia melihat sesuatu di mejanya, sebuah surat dengan tulisan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan ayahnya. Tangannya gemetar. Perlahan ia membukanya. Raka, maaf karena selama ini ayah hanya diam, bukan karena ayah tidak peduli, tapi karena ayah tidak tahu bagaimana cara bicara tanpa kehilangan. Sejak ibumu pergi, ayah takut
kehilangan lagi. Dan tanpa ayah sadari, ayah justru hampir kehilangan kamu. Air mata Raka jatuh. Ia terus membaca. Ayah tidak sempurna, tapi jika kamu masih mau, ayo kita mulai lagi dari awal. Pelan-pelan, ayah ingin mengenalmu. Raka menutup surat itu. Tangannya gemetar dan untuk pertama kalinya ia berlari keluar kamar. Ayah, Damar berdiri di ruang tengah. Mereka saling menatap, hening. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu Raka memeluknya erat. Sangat erat. Damar terkejut. Namun perlahan ia membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya mereka tidak lagi diam. Dan untuk pertama kalinya rumah itu terasa hidup. Dan sejak hari itu mereka mulai belajar bukan menjadi sempurna. Terkadang yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan. Jika malam ini kamu masih memiliki seseorang yang ingin kamu dekati, jangan tunggu. Karena waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Selamat malam dan biarkan kisah ini menjadi pengingat bahwa kadang satu kata sederhana bisa menyelamatkan segalanya.